Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan sebagaimana tadi diwasiatkan oleh khatib pada khutbah Jumatnya, agar kita ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, saudara. Artinya kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang harus kita pegang sama-sama, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai di dalam memegang agama Allah. Kita jangan bercerai-berai. Artinya apa? Ayat ini meminta kita untuk bersatu dalam iman dan takwa, bersatu dalam agama, bersatu dalam syariat, bersatu dalam kebaikan, bersatu dalam keadilan, bersatu, saudara, di dalam aturan-aturan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersatu dalam maksiat, jangan bersatu dalam kezaliman, jangan bersatu dalam kemunkaran, jangan bersatu dalam kebiadaban, dan jangan bersatu dalam korupsi. Juga jangan bersatu dalam kecurangan. Saudara, kita bersatu dalam taat, jangan bersatu dalam maksiat. Saudara, bekerja samalah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita mesti bekerja sama, saudara, dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah. Jangan bekerja sama dalam dosa. Jangan bekerja sama dalam pelanggaran, ya ikhwan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, maka itu, saudara, kita ingin ingatkan di sini, apalagi setelah kita Pilpres ini berlangsung. Saat ini di mana-mana mulai gaduh karena aneka ragam kecurangan, saudara. Hati-hati. Saudara, kalau kemarin banyak teriak pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan sebelum Pilpres, saya berceramah di Kemayoran, saudara, di hadapan umat. Kalau mau damai jangan curang. Mau damai jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Jangan curang. Kita udah nasihati jangan curang. Jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita. Bukan yang memecah belah kita. Saudara. Nah, kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan, saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran, baru hidup kita bisa damai. Nah, maka itu sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, saudara. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lalu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita. Dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu. Negara kita tetap damai. Negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan. Bukan damai. Enak aja yang curang terus kita disuruh damai. Kira-kira jelas gak? Udah ya ikhwan. Sehubungan dengan ini saya ingin ingatkan, saudara, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih, saudara. Nabi sudah mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, saudara. Muttafaqun alaih. Bahkan di dalam riwayat Sahih Ibn Hibban ada tambahannya, saudara. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Saudara, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim nggak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, nggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnar.
Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati. Hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Nggak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-musyahin, itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan. Nggak bakal dapat limpahan taubat, maghfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban, saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban, malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Saudara, Allah sebarkan rahmat dan maghfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan maghfirahnya, saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan, yang dibohongi ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Ratusan juta. Lu nggak main-main, yang dibohongin bukan satu orang. Saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Mau dicurangin? Redo dibohongin? Redo dicurangin? Kalau begitu siap lawan kecurangan. Takbir. Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan. Tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, minta ditakar oleh orang lain, dia minta takarannya, saudara, mesti betul. Nah, nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara, kalau dia nimbang hak orang, dia nakar hak orang, yuksiru, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja, giliran buah kita nih, kita minta dilebihin timbangannya. Giliran kita dagang, orang lain kita timbang, kita kurang-kurangin, ya Pak. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini. Allah nyatakan, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah. Giliran hak orang lain dikurang-kurangi. Saudara, nah kalau kita bicara pilpres kemarin, itu juga perniagaan. Perniagaan suara. Saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah. Buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing aja deh. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana, Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat.
Yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum. Nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum. Itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kira-kira jelas ya? Lu jago banget lu politiknya. Kira-kira jelas ya? Nanti DPR bisa beresin nggak? Ada ketua partai politik ngomong begini. Jangan diselesaikan di DPR. Nanti bisa ribut. Mendingan di MK aja. Di MK ada pamannya. Yang bikin ribut bukan DPR, bukan. Yang bikin ribut ente curang. Ente curang, itu yang bikin ribut. Kalau ente nggak curang kan nggak ribut. Betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR, segeralah selesaikan. Sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan. Atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Selesaikan secara politik dan sah menurut konstitusi, saudara. Selesaikan secara politik, sah. Jadi kita maklumi, kenapa harus secara politik? Karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya, saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah maka itu kepada wakil rakyat yang ada di DPR jangan ngomong doang. Angket, angket, angket. Kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket-angket. Jangan terlalu banyak ngomong. Nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket-angket. Besoknya lengket. Kacau, kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir. Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Wah, kan minggu tenang udah habis, pilpres sudah selesai, betul? Kampanye udah beres, betul? Ini lagi ngaji, emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak, saudara. Ini soal besar, ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama, di pesantren, di majelis taklim, saudara, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola, harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setuju tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.